definisi cinta menurut Islam itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Imam Ghazali berkata, formula cinta itu ketika kita menemukan seseorang, di mana kita merasa nyaman dan damai, maka disitulah letak kita sudah mencintai gitu. Pada zaman sekarang gitu ya, terlihat banyak sekali pacaran itu sangat lumrah lah ya. Untuk kita kaum muslimah gitu kan, sudah jelas aturannya dalam Al-Quran gitu ya. Janganlah kamu dekati zina, dan itu pacaran adalah jalan kita mendekati perzinahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies, ketemu lagi dengan kita di Ladies Explore Community, ruang cerita penuh inspirasi untuk merajut masa depan yang penuh makna. Alhamdulillah ladies, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema sama dia itu sakit, tapi kalau nggak sama dia makin sakit. Ini pembahasan yang kayaknya menarik sekali untuk anak-anak muda pada saat ini ya. Karena anak-anak muda sekarang tuh sering kali terjebak perihal ini. Mereka terjebak dengan hubungan-hubungan yang menyakitkan. Tapi di sini aku nggak sendiri. Di sini aku ditemani oleh Terifki. Assalamualaikum Terifki. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. alhamdulillah ya. Sekarang Terifki kesibukannya apa? Alhamdulillah kesibukannya full menjadi ibu rumah tangga. Masya Allah. Terifki, untuk para anak-anak muda zaman sekarang nih, kadang mereka tuh lebih seneng ada di suatu relationship yang toksik daripada meninggalkan hal toksik itu. Nah kayaknya anak-anak muda sekarang butuh motivasi nih agar mereka tuh memahami bagaimana sih makna dari cinta itu tersendiri gitu ya. Nah Terifki, menurut Terifki definisi cinta itu seperti apa sih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita berbagi aja ya, sharing gitu, ngobrol-ngobrol lah sambil berbagi pengalaman lebih dulu, karena lebih dulu ini ya punya pengalaman cinta. Kak, Masya Allah. Tapi bukan berarti menggurui, tapi berbagi aja ya. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Tuh. Jadi definisi cinta menurut Islam itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Imam Ghazali berkata, formula cinta itu ketika kita menemukan seseorang, di mana kita merasa nyaman dan damai, maka disitulah letak kita sudah mencintai gitu. Jadi perwujudan dalam Islam cinta kepada Allah itu cinta kepada ciptaannya. Teh, cinta berlandaskan syariat itu mudah nggak sih? Jelas ya, tidak selalu mudah, karena pada zaman sekarang gitu ya, terlihat banyak sekali pacaran itu sangat lumrah lah ya. Pacaran itu sangat lumrah, tapi kan untuk kita kaum muslimah gitu kan, sudah jelas aturannya dalam Al-Quran gitu ya. Janganlah kamu dekati zina, dan itu pacaran adalah jalan kita mendekati perzinahan. Jadi tidaklah ya, tidak selalu mudah. Dan ketika kita sudah terjebak dalam suatu hubungan, atau kita sudah menyimpan rasa kepada seseorang, coba lihatlah 3 poin ini. Yang pertama, apakah kita cinta kepada seseorang itu Allah ridho atau tidak? Dan yang kedua, apakah kita mencintai dia itu bisa mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Dan yang ketiga itu, tanyakan kepada hati nurani kalian ya, apakah ini benar atau tidak ya. Jadi pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah, lalu beliau meminta fatwa, ya Rasulullah berikanlah fatwa kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Jadi sudah terjelas ya. Jadi ketika kita sadar nih, kita mempunyai akal dan pikiran, ketika
kita sudah merasa nih di hati kita tuh sebenarnya ini tuh, aku deket sama dia tuh sebenarnya aku jadi lalai loh beribadah. Aku deket sama dia tuh aku sebenarnya Allah nggak ridho deh karena ini menjurus ke perbuatan dosa dan maksiat. Jadi untuk para ladies gitu ya, putuskan secara apa ya, ambillah keputusan gitu jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat, tuh ya. Lebih baik di-cut langsung gitu ya Teh ya. Oke Teh, apa sih yang biasanya membuat cinta itu terasa menyakitkan gitu? Cinta yang terasa menyakitkan gitu ya, jatuh cinta sebelum menikah dan jatuh cinta kepada orang yang belum kita milikin gitu. Itu akan timbul rasa capek, sakit, takut. Capeknya di mana? Kita merasakan rindu, overthinking, takut dia sama yang lain, takut dia ya banyak lah ya itu contoh kecilnya gitu. Dan sakitnya ketika kita sudah totohan nih, jagain dia, tapi dia sebenarnya bukan jodoh kita. Di situ letak cinta menjadi sakit, ya. Teh ada nggak sih pengalaman seorang muslimah yang terlepas dari rasa cinta yang menyakitkan itu? Muslimah, ya, contohnya di aku gitu ya, Iya. pernah merasakan, pernah ada di posisi di mana, cinta itu sakit karena ya ya inilah gitu, ambil pengalaman gitu ya, ibrah. Jadi untuk para ladies yang belum menikah jangan coba-coba untuk apa, membangun cinta Iya, gitu ya, membangun apalagi cinta. kalau sekarang tuh muslimah tuh sering banget katanya ada bahasa di-ghosting Teh. Tuh, di-ghosting apa ya, iya itu sakit kan ya. Iya, itu sakit. Jadi ketika dia datang memberi harapan, perhatian, tetapi dia hilang dengan begitu saja. Iya, Apa gitu Teh. tuh, jadi jangan berani mencoba untuk dekat dengan lawan jenis dalam kutip ya untuk menyimpan Iya. perasaan, menaruh cinta, tidaklah ya. Nah, pengalaman Teteh gimana sih Teh? Keluar dari rasa cinta yang menyakitkan tuh ada nggak sih? Ya ada di satu titik benar-benar ngerasa capek banget, ini kenapa sih rasa ini tuh ada, selalu ada gitu ya, terus mengganggu gitu, mengganggu aktivitas, mengganggu kita buat tumbuh lagi lebih baik gitu. Di situ benar-benar ngekat karena kembali lagi kepada diri kita ya. Iya. Jadi di diri kita yang memainkan semuanya gitu. Jadi, ya Allah, aku serahkan semuanya, aku serahkan rasa galau ini, rasa sakit ini, aku mohon tolong gantikan dengan kebahagiaan yang semuanya itu tetap dalam ridho-Mu gitu ya. Jadi cinta dapat, ridho Allah dapat gitu. Di situ alhamdulillahnya mungkin dengan waktu ya butuh waktu juga ya, tidak instan karena, ya itulah cinta mah. Mhm. Butuh proses ya? Iya, Butuh proses untuk mencerna semua, untuk mhm. memahami semua. Eee, Teh, apakah ketika kita merasakan rasa sakit Mhm. terhadap cinta, apakah itu tanda bahwa kita terlalu bergantung secara emosional kepada manusia? Menurut Teteh gimana sih? Ya bisa dikatakan, karena timbulnya rasa sakit itu ketika ada respon dia tidak lagi perhatian kepada kita, tidak care lagi, tidak cinta lagi, tidak ada ungkapan kata-kata romantis lagi. Ya karena itu, tuh kamu menggantungkan emosional kepada dia, Iya. gitu. Jadi ketika dia tidak sesuai harapan kamu, kamu merasakan sakit, galau, ya seperti itu. Ladies, don't expect too much karena manusia adalah sumber kecewa. Kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya betul nggak sih Teh Devi? Iya bener banget. Nah Teh, karena mungkin ekspektasi kita nih, gimana sih, cara kita untuk mengalihkan fokus kita, agar kita tuh bisa membatasi kedekatan kita dengan lawan jenis gitu? Ya, saran Teteh ya untuk para perempuan di sana gitu ya, cobalah untuk meng-upgrade diri, perbaiki diri kalian, apa sih yang belum beres di dalam diri kalian, benahi saja. Jangan apa ya, kalian jangan bawa dulu orang lain ke dalam hati kalian ya, ke dalam ruang lingkup kalian, tapi sedangkan diri kalian belum beres, seperti kalian masih lalai atau kalian masih cuek kepada lingkungan. Jadi, tolonglah perbaiki diri kalian dulu, karena kan nanti setelah menikah akan jadi lebih tambah tanggung Iya. jawabnya.
tanggung jawab diri sendiri tentunya gitu ya. Terus kita sibukkanlah diri untuk memiliki apa ya, Iya. aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan positif karena perempuan rawan ya, rawan sakit hati gitu, Iya, itu betul. rawan depresi karena Rasa ya? benar. Jadi perasaan yang dimainkan. Jadi tolonglah jangan terlalu sibuk dengan perasaan yang membuat kalian jadinya down gitu ya. Ayolah kita tumbuh gitu ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berbagi lagi kepada generasi kita selanjutnya. Iya. Nah, Teh gimana sih cara muslimah membangun hubungan cinta yang sehat dan sesuai syariat? Membangun cinta sesuai syariat, ya jelas ya, tidak ada, membangun cinta sebelum menikah. Ya tidak ada kata pacaran, kan dalam Islam tidak ada kata pacaran. Kayak atuh teh da aku mah HTS-an gitu ya, atuh teh da aku mah apa sih cuman deket aja, tapi dia perhatian. Tidak ada kata pacaran tapi, menjurus ke sana nih, menjurus ke perbuatan yang tidak diinginkan, akan terjadinya perbuatan dosa gitu ya. Udah makan belum? Itu kan Udah bangun belum? Gitu ya, Teh ya? kamu lagi di mana? Nah, awas ya kamu jangan deket-deket ya cowok atau awas ya kamu jangan deket-deket sama cewek. Itu kan tandanya apa ya? Tandanya seperti jatuhnya kepada pacaran tapi tidak dilabeli, tidak mengakui saya tidak pacaran teh, ini mah hanya dekat saja. Nggak kayak gitu ya, tapi pasti ada perasaan yang kamu simpan. Jadi jangan coba-coba untuk menaruh perasaan dan cinta sebelum jenjang Pernikahan. pernikahan. Jadi kalau belum siap, baik tidak mendekati. Iya, tidak mendekati karena akan mengganggu gitu ya. Sangat-sangat Sangat mengganggu. mengganggu ketika kamu akan kuliah, ketika dekat dengan doi nih. Misalnya teh aku nggak pacaran teh cuma deket lah, cuma dibantu sama dia. Tapi tetap dia teh akan jadi tugas kamu untuk mengatur mood dia biar dia nggak marah atau aku biar rindunya terpenuhi atau itulah ya. Kita aja belum selesai dengan mood kita. Gitu. Kita harus ngurusin mood orang lain. Iya deh. Itu Tambah ribet ya tutorial untuk mempersulit hidup gitu. jangan sampai. Jangan sampai. Kirain coba-coba. Teh, untuk masalah percintaan nih, Mm-mm. apalagi ya kadang anak-anak muda itu hilang arah perihal cinta. Perlu nggak sih kita melibatkan orang tua atau mentor dalam perasaan kita gitu, rasa cinta gitu? Ya perlu sekali, apalagi jika kita kehilangan arah nih, masalah cinta gitu ya. Yang harus pertama kalian datengin itu ya, yang pertama orang tua ya jelasnya. Orang tua minta minta doa, minta pendapat, minta ridho, ini gimana mah, ini gimana pak, aku dilema, aku sedih, aku galau gitu ya. Yang pertama harus kalian datengin itu orang tua ya. Tentu setelah Allah ya, Allah dulu baru perantaranya orang tua. Kemudian kalau gimana atuh teh aku orang tuanya nggak bisa diajak kerja sama. Ya ada mentor-mentor ya. Jadi untuk kalian para ladies di luar sana, kalian jangan khawatir karena LXC LXC itu kita sudah ada mentor-mentor. Jadi kalian kalau galau boleh bisa gabung bareng kita bisa sharing-sharing tentang seputar perempuan. Apalagi masalah percintaan, kalian yang sudah ingin menghadapi menikah, tapi masih bingung dengan pernikahan itu sendiri, kita tunggu di Ladies Explore Community, ya. Come on ladies. Teh, gimana sih dampaknya jika seorang muslimah bertahan dalam hubungan yang menyakitkan? Bertahan dalam hubungan menyakitkan, jadi sudah terlanjur ya, jadi sudah terlanjur membangun cinta sebelum menikah, tapi sudah terlanjur sayang dan cinta, jadi mau ditinggalkan tapi sakit juga. Ya coba deh kalian pikir, sebelum menikah aja kalian sudah merasakan kesakitan, merasakan overthinking yang berlebihan, merasakan terus dikecewakan. Kalian bayangkan nanti kalian akan bawa terus dia ke jenjang pernikahan, akan terus bersama dia. Dia itu akan setiap hari bersama kita ya, karena pernikahan bukan 1 hari 2 hari tapi seumur hidup. Jadi kalian harus dipikirkan baik-baik. Sebelum menikah aja kamu sudah merasakan sakit, apalagi nanti. Karena nanti setelah pernikahan akan akan memahami karakter dia lebih dalam, sifat dia lebih dalam. Jika kamu terus bertahan, janganlah
nanti akan kasihan kepada badan kalian, diri kalian akan habis gitu, habis oleh perasaan ya bahkan. Kalian nggak akan selesai dengan diri kalian ya? Iya, akan menjadi tugas yang aduh, Iya. gitulah. Karena kita untuk menerima diri sendiri aja butuh waktu gitu. Terus kita nambah lagi tugas untuk Lima dan ini kekurangan karakter dia, aduh tolong. menerima kekurangan sendiri aja kita susah gitu ya, sulit gitu. Teh gimana sih pandangan Islam tentang perpisahan yang dilakukan demi kebaikan? Oh, berarti dia sudah sadar yang Beda ada ya. sadar Cina, aku ingin keluar nih, aku ingin berpisah demi kebaikannya, insya Allah Tapi walaupun rasanya tuh masih ada gitu. masih ada. Ya itu perjuangannya. Iya. Bisa dikatakan hebat lah para ladies kalau sudah terjebak mungkin terus ingin menyudahinya. Aku sudah sadar nih, ya Allah aku pengen keluar gitu ya, itu insya Allah akan dinilai ibadah. Insya Allah Allah akan gantikan dengan kebahagiaan, pahala yang besar, dan urusan-urusan kalian dimudahkan insya Allah ya. Jadi ya ayolah, kalau kalian sudah sadar tolong tinggalkan dan jangan untuk coba-coba mendekatinya lagi. Jadi perbaikilah diri gitu ya. Iya. Hmm. Ladies, jadi perihal cinta itu sebenarnya tidak hanya penyempitan makna. Jadi kalau kata Teh Rifki, cinta itu kalau kata Imam Al-Ghazali itu mendatangkan rasa aman, nyaman, dan damai. Cinta itu tidak hanya penyempitan makna perihal dua sepasang kekasih, dua orang yang berbeda lawan jenis. Tapi cinta yang hakiki itu adalah ketika kita mampu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Allah hadirkan rasa cinta kepada kita dan kita mampu mempetakan cinta itu. Cinta kita itu akan kemana nantinya. Jadi jangan sampai kita mencintai lawan jenis kita, tapi kita belum mampu mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita berharap lebih kepada manusia, kita lupa bahwa yang memberikan kita hidup, napas, dan cinta itu adalah Allah. Jadi berikan rasa cinta itu sepenuhnya kepada Allah dulu. Berikan rasa cinta itu terhadap orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada Rasul kita. Nanti kalau kita sudah selesai dengan rasa cinta kita, Allah tidak akan pernah buta. Allah pasti akan memberikan rasa cinta yang aman, nyaman, damai. Karena Allah yang akan menjaga kita. Ya, benar. Apalagi setelah menikah, setelah menjadi rumah tangga ya Teh Rifki ya. Ya, benar. Muslimah itu nantinya yang akan menjadi generasi kedepannya yang akan melahirkan. Jadi kita harus selesai dengan rasa cinta kita. Jangan sampai ketika kita menikah, kita kapok. Karena kita menikah karena cinta. Iya, Bukan menikah karena agama atau iya. Cinta sih perlu ya sebenarnya menikah. Perlu, tapi bukan sepenuhnya dengan cinta. Iya, Karena cinta dengan habis tergantikan dengan sayang dan saling mengerti. Iya, betul. Cinta itu perlu belajar. Jadi untuk para ladies di sana jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan belajar mencintai diri sendiri, belajar menerima diri sendiri, dan belajar menerima kekurangan kita sendiri. Oke ladies, aku mau nanya nih, untuk para ladies di luar sana yang sedang terjebak tentang sama dia sakit, tapi sama dia, kalau gak sama dia makin sakit, ada gak sih? Nah, kalau ladies sedang terjebak di masalah tersebut, apa sih yang akan ladies lakukan? Jangan lupa ya jawabannya ditulis di kolom komentar. Kita mau tahu jawaban para ladies, kita sharing-sharing biar kita saling mengetahui jawaban kita semua. Nah, jika ladies diberikan pilihan, apakah ladies akan bertahan dalam suatu hubungan yang menyakitkan atau meninggalkan demi kedamaian? Oke ladies, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua selalu Allah berikan rasa cinta yang sempurna, serasa cinta aman, damai, dan nyaman. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di ujung ya Teh Rifki. Terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kita di Ladies Explore Community. Oke ladies, untuk kedepannya ladies mau tema apa jangan lupa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.